Oke mantap teman-teman, dalam perjalanan saya ke kota Semarang kita udah jalan-jalan ke Lawang Sewu udah, ke Benteng Willem 1 udah, Benteng Willem 2 juga udah. Jadi ini adalah rangkaian perjalanan terakhir saya di kota Semarang ya. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung telusurin keindahan kota lama Semarang ya. Taps. Teman-teman tahu nggak sih bahwa dulunya kota lama Semarang ini berada di kawasan dalam Benteng Veihof yang dibangun oleh pihak company atau pihak VOC. Ini sebetulnya sejarahnya panjang banget ya. Tapi dari sini saya akan mulai aja dari tahun 1695. Ini awal-awal kota lama mau berdiri nih ceritanya. Jadi singkatnya gini teman-teman, setelah VOC menguasai wilayah Semarang yang digadein sama Kesultanan Mataram pada saat itu, tahun 1695 pihak VOC merencanakan pembangunan benteng di wilayah Semarang ini guys. Nah, pembangunan benteng itu biasa dilakukan sama pihak VOC untuk menandai wilayah yang telah menjadi koloninya. Dengan kata lain, si VOC ini udah nandain lah wilayah tersebut udah jadi wilayah kekuasaannya. Kayak gitu ya guys singkatnya. Nah, singkat cerita, di tahun 1708 VOC menyelesaikan pembangunan benteng pertahanan di Semarang ini dan dikasih nama Benteng Veihof. Benteng Veihof ini didesain dengan 5 bastion di setiap sisinya, dan setiap bastion itu dikasih nama kota-kota yang ada di Belanda sana guys. Di antaranya ada bastion Amsterdam, Zeeland, Utrecht, Ramsdong, sama apa ini ya, susah nih nyebutnya nih. Nah, biasanya di setiap benteng di dalamnya itu kan terdapat kehidupan ya teman-teman. Ibarat kata di dalam Benteng Veihof ini sudah terdapat kota kecil yang akhirnya sekarang kita lihat bersama kayak gini guys. Tapi ini butuh waktu untuk kota lama Semarang yang tadinya kecil berubah menjadi luas dan berkembang pesat menjadi kawasan bisnis. Nah, mulai dari tahap inilah bagaimana awalnya kota lama Semarang berkembang pesat menjadi kawasan bisnis yang sekarang kita lihat bersama. Jadi gini teman-teman, seiring berjalannya waktu, VOC memutuskan untuk membuat benteng yang baru atau dengan kata lain memperluas Benteng Veihof. Perluasan benteng ini salah satunya dipicu oleh peristiwa geger pecinan yang dimulai di Batavia dan akhirnya meluas ke wilayah Semarang. Di dalam benteng yang lebih luas ini, VOC makin banyak membangun fasilitas benteng, diantaranya ada balai kota, gereja, perumahan untuk warga Eropa, pertokoan, dan lain-lain. Di antara bangunan-bangunan yang ada di dalam benteng itu, salah satu bangunan yang masih bisa kita lihat adalah Gereja Belenduk yang bernama asli Nederland Christelijke Kerk yang dibangun tahun 1753. Nah ini teman-teman gereja itu yang sekarang bernama GPIB Immanuel. Coba yang pernah kebaktian di dalam gereja ini, boleh kok coret-coret di kolom komentar gimana sih rasanya beribadah di gereja zaman company dan juga sekaligus menjadi gereja tertua di Jawa Tengah. Yuk teman-teman kita lanjut sejarahnya ya. Setelah VOC bubar tahun 1799 dan wilayah Nusantara menjadi jajahan pemerintah kolonial Belanda, singkat cerita tahun 1824 pemerintah kolonial Belanda memutuskan menghancurkan benteng yang terdapat di sekitar kota lama Semarang tersebut. Kenapa ya kira-kira alasan pihak Belanda menghancurkan benteng itu? Pemerintah kolonial Belanda menghancurkan benteng itu karena faktor sudah padatnya penduduk di dalam benteng sehingga banyak banget nih warga Eropa yang keluar dari wilayah dalam benteng. Selain itu juga pihak pemerintah kolonial Belanda menganggap faktor keamanan juga sudah dirasa cukup aman. Dan faktor yang ketiga adalah ini dia nih, ciri khas banget pemerintah kolonial Belanda yang selalu mikirin cuan. Artinya gini teman-teman, pihak pemerintah kolonial Belanda juga menginginkan kota yang ada di dalam benteng itu menjadi kota yang terbuka untuk kepentingan bisnis yang ujung-ujungnya untuk kemakmuran bangsa Belanda. Ayo loh. Dan sampai akhirnya seiring berjalannya waktu, kota lama Semarang menjadi kota yang terbuka dan berkembang pesat menjadi pusat bisnis pada zamannya. Dan jadilah ini dia kota lama Semarang yang sampai sekarang masih bisa kita lihat bersama. Nah teman-teman itu tadi ya sejarah singkat tentang berdirinya kota lama Semarang yang sekarang masih bisa kita kunjungi, kita nikmati, dan kita rasakan nuansa tempo dulunya. Dari zaman kolonial Belanda sampai detik ini, kawasan kota lama Semarang masih menjadi pusat bisnis. Cuma ya ada bedanya antara dulu dan sekarang, kalau sekarang kota lama Semarang ini lebih cenderung menjadi kawasan wisata.
Berhubung Kota Lama Semarang sudah menjadi kawasan wisata, saya punya sedikit tips aja nih buat kalian yang mungkin belum pernah ke sini dan ada rencana mau berkunjung ke sini. Jadi kalau kalian mau berkunjung ke sini, hati-hati dengan barang bawaan kalian, terutama HP, dompet, ataupun barang berharga lainnya. Terlebih jika kalian datang ke Kota Lama Semarang ini di malam hari. Widih, ada pemotretan nih. Itu kayaknya 3 model seger itu kelihatannya. Coba deketin. Nah ini dia. Waduh, nggak bisa lama-lama nih, kayaknya saya keburu dimarahin seseorang. Jadi berhubung udah jam setengah 9 malam, saya harus segera pulang. Itu tadi perjalanan kita hari ini di kawasan Kota Lama Semarang ya, dan juga dalam rangkaian perjalanan saya di Kota Semarang. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk para subscriber yang belum subscribe, silahkan subscribe aja langsung. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye.